Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. And now we are going to talk about SKB Bahasa Inggris, and this is part 1. To be civil servant this year, yakin bisa. Untuk menjadi PNS tahun ini, yakin bisa, insyaallah, amin. Oke, let's start. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman, please watch this video, tonton video ini sampai selesai, kemudian silahkan berikan like kalian, komen, dan juga share serta subscribe video ini. Subscribe channel ini, oke? Question number 1. When did Mary blank 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 college? Graduate, graduate from, graduating or graduating from. Okay, the answer is B, graduate from. So here, because it's interrogative sentence, karena ini kalimat pertanyaan, maka ini ada 5W1H question word ya. Kemudian ketemu dengan auxiliary, kata bantu. Karena ini lampau, kata bantunya adalah did. Setelah kata bantu did adalah subjek. Nah, karena kalimat pertanyaan dalam bentuk lampau, maka kita menggunakan base verb, yaitu verb bentuk pertama. Maka jawabannya adalah graduate. Namun, kita memerlukan from, karena di sini ada college. Jadi jawabannya adalah graduate from, dan ini disebut phrasal verb. Jadi memang sudah pasangannya seperti ini. Jadi ini maksudnya kapan Mary lulus dari kampus, seperti itu. Jadi di sini bisa diartikan dari kampus, gitu ya teman-teman. Oke, next question number 2. You look pale. You had better blank 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 a doctor. Consult, consult with, consult to, or consult by. Okay, here it's about consult. And after consult, here is doctor. Setelah kata consult, di sini bertemu dengan dokter. Jadi kamu harus berkonsultasi dengan dokter. Dan dalam hal ini jawabannya adalah yang A, consult a doctor. Consult adalah transitive verb, yaitu verb yang membutuhkan objek setelahnya. Contoh lain itu, saya makan. Makan adalah transitive verb, butuh objek setelahnya. Makan apa? Makan nasi. Kemudian berbeda dengan tidur. Saya tidur. Tidur apa? Tidak bisa dijawab tidur apa, karena tidur, sleep, adalah intransitive verb, verb yang tidak membutuhkan objek setelahnya. Maka di sini kita langsung saja consult a doctor. Jadi langsung berkonsultasi dengan siapanya tanpa menambahkan with, to, atau by. Oke, next number 3. New York is a large city. Blank 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 it. Oke, ini adalah question tag ya teman-teman. Jadi kalau di bahasa Indonesiain kita tambahkan isn't setelahnya, artinya New York itu kota yang besar, bukan, atau kota yang besar, benar, seperti itu. Nah, jadi di sini kita memakai negative form. Kenapa? Karena di sini positif. Is, kalau kalimat sebelumnya adalah positif, maka setelah koma kita menggunakan negative form. Untuk question tag-nya kita menggunakan negative form. Kalau di sini negatif, maka di sininya kita positif. Gitu ya teman-teman. Ini ada penjelasannya. Kalau question tag itu menggunakan same verb as the main part of the sentence. Kenapa sih di sini is? Kenapa bukan are? Jadi kalau di sininya is, di sini juga is. Kalau di sini berbentuk present, maka di sini juga kata bantu atau auxiliary-nya adalah present juga, gitu. Kemudian di sini, if the main part is positive, the negative form is used. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, if it's negative, the positive form is used in the text. Jadi kebalikannya.
and use the verb forms based on the subject whether it is singular or plural noun. Jadi kita juga menggunakan verb ini sesuai dengan subjeknya, apakah plural atau singular. New York itu singular cuma satu, maka kita menggunakan is. Ini juga is. And we also use suitable pronoun after the tag question. Dan juga kita setelah tag question, di sini kita menggunakan pronoun yang sesuai. Kenapa kita menggunakan it? It ini refers to New York. Kalau misalkan di sini New York and Canada, maka kita menggunakan them, bukan it lagi. Gitu ya teman-teman. Okay, now question number 4. Do you enjoy blank blank blank? Yeah, the answer is A. Hiking. Why? Here hiking is as gerund. Apa sih gerund itu? Gerund adalah verb as a noun, kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Dan dalam hal ini setelah kata enjoy itu harus gerund. Maka jawabannya do you enjoy hiking? Nah, di sini ada daftar-daftar kata kerja yang setelahnya itu harus gerund. Contohnya kalau di sini ada enjoy, di sini enjoy, kemudian ada keep. Nah, tetap tersenyum. Jadi bukan keep smile sebenarnya teman-teman, tetapi keep smiling seperti itu. Dan yang lain-lain ini ya teman-teman bisa dibaca. Oke, next. Ini catatan lagi, go is followed by a gerund in certain idiomatic expressions to express for the most part occasional activities. Jadi untuk kegiatan yang terkait dengan rekreasi, ini kan rekreasi ini teman-teman, itu biasanya setelahnya adalah gerund juga. Ini contohnya ada kayak go. Oke, kita kembali ke sini. Contohnya itu kayak go shopping, go fishing, seperti itu. I like cooking. Nah, seperti itu. Jadi setelahnya itu adalah gerund. Oke, next. Number 5. Japanese houses are made of wood, so they easily blank blank blank. And the answer is B. Catch the fire. Ya, ini idiom. Jadi idiom itu adalah istilah dalam bahasa Inggris yang artinya itu ada arti lain, tidak sesuai dengan kata perkatanya. Catch the fire, menangkap api. Maksudnya bukan menangkap api, tetapi mudah terbakar gitu, start burning. Jadi Japanese houses itu terbuat dari wood, dari kayu. Jadi mudah untuk terbakar, yaitu start burning. Oke, examples yang lain ya teman-teman. Ini ada a piece of cake. Apa ya a piece of cake? Kalau diartikan per kata itu artinya sepotong kue. Wow, enak ya. Tapi di sini artinya adalah mudah gitu. This exercise is a piece of cake. Gitu. Jadi latihannya mudah banget, a piece of cake. Kemudian ada kill two birds with one stone. Membunuh dua burung dengan satu batu. Nah, kalau diartikan per kata artinya itu. Tetapi ini adalah idiom, istilah yang artinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi dengan satu cara kita bisa mengerjakan banyak hal. Itu maksudnya ya teman-teman. Oke, ini idiom. Banyak idiom-idiom dalam bahasa Inggris yang bisa jadi keluar dan perlu kita pelajari sebenarnya ya. Oke, next number 6. Do you have blank 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 to do this afternoon? If not, I would like to take you to a movie. Do you have blank blank blank? Ini terkait dengan uncountable dan countable noun. Ya, work. Apakah teman-teman work termasuk countable yang bisa dihitung atau uncountable noun? Nah, jadi dalam bahasa Inggris, work itu adalah uncountable noun, hal yang tidak bisa dihitung. Maka jawabannya adalah much work. Do you have much work? Nah, di sini teman-teman penjelasannya, kalau dia untuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung, kita biasanya menggunakan much atau little. Ya. Kemudian
Kalau untuk yang bisa dihitung, countable noun itu kita menggunakan many atau few. Much dan many di sini diartikan banyak, sementara little dan few itu diartikan sedikit. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini: much sugar, much water, much coffee, etc. Atau kalau dianya sedikit, little sugar, little water, little coffee, etc. Sementara kalau many, many books, many people, many tables, etc. Few books, few people, few tables, etc. Nah, teman-teman, untuk penjelasan mengenai countable dengan uncountable, teman-teman bisa menyaksikan dan belajar dari video yang ada di channel saya ini juga ya. Oke, next selanjutnya, number 8. When will the conference? Oke, ini adalah phrasal verb. Yang benar adalah take place. When will the conference take place? Diartikannya terjadi atau diadakan, seperti itu. Sementara kalau take on di sini, take on adalah mengambil. Conference masa mengambil, atau hold on. Hold on itu menahan. Masa menahan atau hold place. Hold place menahan tempat. No, there is no ya. So the answer is B. This means when the conference will be held. Kapan sih diadakannya konferensi ini? Seperti itu. Next, number 9. Why do not you blank 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 us? Why do not you blank blank us? Ya, di sini kita butuh verb. Ini baru ada do not di sini adalah auxiliary, kata bantu, sehingga belum ada verbnya. Dan yang berbentuk verb adalah go go. Ya, kalau nggak A, C, D. Berarti B tidak. Namun sebelum tujuannya ini, tujuannya adalah ke party, kita butuh kata to. Maka jawabannya adalah yang D. Go to the party with us. Go needs to before the destination. Dan dalam hal ini, us needs preposition in this case. Ya, di sini butuh with dong, with us. Why do not you go to the party with us? Next, number 10. The meeting was held. Oke, ini simple banget nih pelajaran anak SD, elementary school. But what is the answer? The answer is A, on Tuesday. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut ya teman-teman. Kalau at itu biasanya digunakan bukan untuk hari. Tuesday adalah hari. Namun at ini untuk waktu nih biasanya, at 10 o'clock. At the end of the month. At Christmas, at the weekend. Jadi waktu yang spesifik kita menggunakan at. Sementara kalau on, for example, is on time. Tepat waktu ya, on Monday, after the day, before the day, sorry. Sebelum hari kita menggunakan on. Atau on the 25th of December. Jadi ada tanggalnya sebelum bulannya. Seperti itu ya. Kemudian on Christmas Day. Ini kita menggunakan on. Beda dengan ini. Ya teman-teman. Ini ada day-nya. Kemudian kalau ini lebih general lagi, lebih luas lagi cangkupan waktunya. In summer, in 2015. Jadi untuk tahun kita menggunakan in. Kemudian kalau untuk in the morning, in the evening, ini memang sudah pasangannya pakai in, gitu. Meskipun dia waktunya bisa dikatakan spesifik, pagi itu kan sebentar, tapi dia pasangannya adalah in, atau juga in a few days. Ya, kalau untuk bulan sendiri kita menggunakan in December. Tetapi kalau bulannya ada waktunya, ada tanggalnya, maksudnya ada tanggalnya, maka kita menggunakan on. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Number 11. The accident occurred blank blank blank. It's easy. It's past tense, so we use 3 weeks ago. Ya, occurred ada ed-nya nih. Dia adalah bentuk past tense. Nah, untuk past tense, time signals, for example, like yesterday, blank 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 ago, last blank blank blank,
in blank blank blank. For examples, the accident occurred yesterday. The accident occurred 3 weeks ago. The accident occurred last week. The accident occurred in 2002. Nah, untuk tahun, sekarang adalah 2020, 2020. Tadi saya menyebutkan 2002, maka sudah lampau. Maka di situ kita menggunakan past tense ya teman-teman. Oke. Next, number 12. Tomorrow is Mary's birthday. Let's blank 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 it. Ayo rayakan, ini semuanya artinya rayakan. Jawabannya adalah yang D, celebrate. Jadi itu ada kata let's. Nah, ini nih teman-teman. After let's, best form verb. Setelah let's itu kita menggunakan best form, bentuk kata kerja yang dasar, yang tidak ditambahkan apa-apa. Bentuk kata kerja pertama lah gitu ya. Sometimes verb help juga seperti itu. Contoh lainnya ini, I let him drive my car. Let ini adalah verb 1, sama dengan yang ini tadi. Nah, kalau seperti ini, kalau ada to-nya, salah nih teman-teman. I let him to drive my car. No. Kalau untuk help, I help him wash his car. I help him to wash his car. Untuk help, dua-duanya boleh. Gitu ya teman-teman. Intinya setelah let, kata kerjanya biasanya adalah dan harusnya adalah best form. Oke, next. 13. In the film world, professionals are accustomed to blank 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 a negative into a computer at the highest resolution possibility. And the answer is C, Canning. Accustomed to. Nah, setelah accustomed to itu harus gerund. Ya, gerund tadi apa? Gerund adalah verb as noun. Ini kata-katanya yang biasanya ketemu dengan gerund. Oke, next, number 14. Yesterday, Akbar screamed and ran as if he blank 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 a ghost. Kemarin, Akbarnya teriak dan lari seakan-akan dia melihat. Ini semuanya adalah melihat hantu. Nah, tapi bentuk dari kata kerjanya yang benar yang mana? Yang benar adalah had seen, ya. Karena di sini dia lampau, maka di sini kita juga menggunakan lampau. Oke. Tapi dia bertingkat naik satu untuk lampaunya. Maksudnya seperti ini. Ya. Dalam kondisi seperti ini kan tidak benar nih sebenarnya. Tapi ada kejadian yang benar. Nah, kejadian yang benar sebenarnya dia tidak lihat hantu, tapi seakan-akan dia lihat hantu. As if ini artinya seakan-akan. Bisa juga as to, sama saja artinya. Kita simak penjelasan berikut. He is not a child. Dia bukan seorang anak kecil. Namun, perkataan lain mengatakan seperti ini. She talked to him as if he were a child. Dia menceritakan ke dia laki-laki ya, seakan-akan si dia ini adalah seorang anak kecil. Ya, jadi bertingkat. Awalnya sebenarnya adalah is, kemudian menjadi past tense, jadi were. Di sini were karena dia conditional sentence. Kemudian di sini she did not take a shower. Dia tidak mandi, tapi dia lampau karena di sini ada did. Menjadi when she came, she looked as if she had taken a shower. Jadi di sini awalnya adalah past tense menjadi past perfect tense. Gitu, ya. Jadi bukan as if she took a shower. Seharusnya kalau verb 2 juga kan took a shower. No, tetapi dia naik satu tingkat tuh untuk past tense-nya. Kemudian yang C, he has met her. Menjadi he acted
as though he had never met her. Dia beraksi seakan-akan dia tidak pernah melihat perempuan itu. Padahal kenyataannya dia pernah melihat perempuan itu. Jadi dianya bertingkat menjadi had, never. Awalnya adalah dari has, ya, dari present perfect menjadi past perfect. I'm here for D. She will be here menjadi she spoke as if she wouldn't be here. Jadi dia naik satu tingkat nih past tense-nya. Will be menjadi wouldn't be. Ya. Kenapa di sini wouldn't? Sementara kan di sini bukan negatif. Ingat, di sini as if, seolah-olah. Jadi dia sebenarnya nggak benar. Benarnya yang ini nggak benar. Dia berbicara seolah-olah dia nggak akan kesini lagi. Padahal dia itu akan kesini lagi. Makanya di sini kata-katanya ada not-nya ya teman-teman. Okay, now number 15. She had blank blank blank. She had better blank 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 to the airport by 5, or else she may miss the flight. Ya, the answer is C. Oke teman-teman, ini terkait dengan modal. Jadi had better itu adalah modal. Maka kita menggunakan best form setelah had better. Ya. Here had better fungsinya adalah advisability. Jadi nasihat gitu. Contoh lain modalnya selain had better itu adalah should, ought to. Setelah 3 modal sini kita menggunakan best form verb. Maka di sini jawabannya adalah get. Okay, next number 17. Illegal residents in the US experience problems when blank 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 scholarship. Apa ya jawabannya? Okay, the answer is A. They awarded. Nah, di sini illegal residents in the US experience problem adalah satu klausa bertemu dengan kata hubung when. Maka setelahnya itu juga butuh klausa. Nah, klausa itu adalah subjek ditambah dengan verb. Subjek dan kata kerja. Maka they awarded. Gitu ya teman-teman. Kalau kita pilih yang B, tidak ada subjeknya Mas Yan. Ya. So the answer is A. Number 18. Next to the library blank blank blank, which is confiscated by the state court. Nah, the answer is ya, here we need a verb. Kita butuh kata kerja ya. Is di sini bukan kata kerja, tetapi is ini kata kerja yang menerangkan untuk which. Kalau untuk kata kerja asli dari kalimat ini sendiri itu belum ada teman-teman. The answer is C. Is a dark house. Next to the library is a dark house. Subjeknya mana? Subjeknya adalah a dark house. Loh, subjek kan biasanya di depan. Dalam konteks ini, next to the library adalah adverb. Kemudian is-nya adalah verb dan a dark house-nya adalah subjek. Teman-teman perlu perhatikan. Di sini menu back itu adalah singular, cuma satu. Maka kita menggunakan verbnya singular juga. Sementara kalau many books ada s di belakang kata bendanya, berarti dia plural atau lebih dari satu. Maka verbnya juga harus dalam bentuk plural, maka di sini adalah are. Contoh lain, yesterday was my birthday. Nah, di sini subjeknya sebenarnya adalah my birthday dan verbnya adalah was, tapi kita bisa membaliknya ketika di depan sini adalah adverb. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi tidak perlu redundant, tidak perlu pemborosan, tidak perlu next to the library, it is a dark house. No. Ya. Next, number 19. My geography teacher made us blank 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 the group project in a week. Okay, the answer is D. Do. My geography teacher made us do the group project in a week. Why? Di sini adalah setelah make atau made itu harus verbnya
form. Nah, apa saja sih yang harus base form? Ada kata let seperti tadi ya. Kemudian tadi juga ada kata help, tapi help bisa dua-duanya, bisa menggunakan to, bisa hanya help saja. Kemudian help itu juga langsung ketemu dengan base form, base verb. Make juga. Sementara kalau get itu pakai to, dan verb yang lainnya itu pakai to. Contoh pakai to yang lain, misalkan go nih teman-teman. I go to buy new book. Go to buy, pergi untuk membeli. Nah, kenapa sih 4 ini yang saya masukkan ke sini? Ini disebut dengan causative verb. Cause itu adalah menyebabkan. Jadi, kata kerja yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, contoh let. Let di sini adalah permission. My parents let me watch TV until 11 p.m. Jadi orang tua saya mengizinkan saya, permission, menonton TV. Ya, langsung di sini let watch, tidak perlu menggunakan to. Have adalah authorize, to give responsibility. Jadi memberikan tanggung jawab. Contoh, my parents had me wash the car last weekend. Jadi orang tua saya memberikan tanggung jawab pencuci mobil. Nah, diartikannya seperti itu. Atau make ini force memaksa. My parents make me tidy my room every weekend. Jadi orang tua saya membuat saya atau menyuruh saya membersihkan ruangan saya, gitu ya. Sementara get juga menyuruh juga, tapi dia convince. Convince ini seperti merayu gitu. I can never get my parents to allow me to stay up late. Saya tidak pernah bisa merayu atau membuat setuju orang tua saya untuk mengizinkan saya untuk lembur nih teman-teman, untuk stay up late, untuk begadang gitu ya teman-teman. Oke, next number 12. Fatima blank a speech at this time tomorrow. The answer is Fatima will be giving a speech. Kenapa? Ini ada keterangan at this time tomorrow. Fatima akan memberikan ceramah besok di waktu saat ini. Jadi, misal sekarang jam 10 nih, misal ya. Dan besok di jam 10, Fatima itu akan sedang menyampaikan pidato. Nah, karena dia akan sedang, maka menggunakan will be giving. Namanya future continuous atau future progressive. Kenapa bukan yang B? Karena kalau yang B will given, teman-teman, setelah modal, will adalah modal ya, itu tidak bisa given. Dia harus base form, harus kata kerja bentuk dasar. Fatima is giving. Kalau jawabannya C, berarti bukan at this time tomorrow, tapi at the moment atau now. Sedang memberikan pidato. Sementara dianya baru besok, bukan saat ini. Kenapa bukan gives? Nah, karena gives ini untuk present tense. Sementara di sini waktunya tidak sesuai ketika gives. Gitu ya teman-teman. Oke, that's my explanation for this part, for part 1 about SKB CPNS Bahasa Inggris. Thank you for watching. I hope it can be beneficial for us. Thank you, and please don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. Thank you, dan tunggu video pembelajaran SKB Bahasa Inggris part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.